Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah al-Kasbiyah wa ala kulli niyatin salihah. Nadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin wa liwalidayya amin. Para jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Siang hari ini kita bisa lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad yang sudah sampai pada halaman 23. Halaman 23 yang pegang kitabnya baris keempat dari atas. Masih melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama Sukaik al-Balkhi yang memiliki murid namanya Hatim al-Assam. Belajar menuntut ilmu dengan Sukaik al-Balkhi selama 30 tahun. Kemudian setelah 30 tahun ditanya, apa yang sudah kau dapatkan selama belajar 30 tahun? Jawab sang murid Hatim al-Assam adalah 8 faedah. 30 tahun hanya menghasilkan 8 faedah, tetapi ini adalah inti daripada seluruh ilmu yang dipelajarinya. Al-Fa'idatus Salisah, faedah yang ketiga. Yang pertama dan kedua sudah. Faedah yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas, bahwa saya telah melihat setiap orang dari manusia itu yas'a, berusaha bersungguh-sungguh di jam'i khutamid dunia, dalam mengumpulkan harta benda dunia. Pergi pagi pulang sore, bahkan terkadang lembur, pergi pagi pulang malam, semata-mata untuk mengumpulkan harta benda dunia. Summa, kemudian setelah dia kumpulkan, dia dapatkan harta benda dunia dengan segala susah payahnya, yumsikuhu, dia menahannya. Dia menahannya bidunia dahu alaihi, dengan mengepalkan tangannya. Artinya kinayah dari simbol pelit. Dia tahan, ya, dia tabungkan, dia investasikan, ya, dia tahan, dia tabung, dia investasikan. Itu yang aku perhatikan. Fata'ammaltu, lalu aku merenungkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallah ba'. Surat An-Nahl ayat 96, yang artinya apa saja yang ada di sisimu berupa harta benda akan sirna, akan lenyap. Yang dimakan akan jadi kotoran, yang dipakai akan menjadi usang. Wa ma indallah, dan apa saja yang ada di sisi Allah, ba', itu kekal. Yang kita keluarkan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang kekal. Fabazaltu mahsuli, lalu aku mendermakan penghasilanku
minat dunia, daripada dunia ini, liwajhillahi ta'ala, karena mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaraktuhu bainal masakin, lalu aku bagi-bagikan di antara orang-orang miskin, liyakuna zuhran li, agar menjadi tabungan bagiku indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Ini faedah yang ketiga yang direnungkan, yang diambil oleh Hatim Al-Assam selama 30 tahun belajar kepada Syekh Sukaik Al-Balkhi. Luar biasa saudara sekalian. Kalau kita baca surat Yasin itu ada ayat yang berbunyi waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Ada ya, waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Datang seorang laki-laki ya, dari gerbang kota Antakiyah yas'a, dengan bergegas-gegas. Siapa laki-laki ini? Allah ceritakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam tafsirnya, laki-laki ini bernama Habibun Najjar. Habibun Najjar itu seorang kuli harian. Apa istimewanya ini Habibun Najjar sehingga namanya Allah abadikan dalam Al-Quran? Habibun Najjar ini seorang kuli harian. Setiap dia kerja pagi pulang sore dapat gaji, dapat upah. Katakanlah 100.000, 50.000, separuhnya dia infakkan, dia sedekahkan, yang separuhnya lagi dia bawa pulang untuk keluarganya setiap hari. Ya, setiap dia mendapatkan uang dari usahanya, ya 50% dia sedekahkan, 50% lagi untuk ya keluarganya. Allah istimewakan dalam Al-Quran. Kalau kita rasanya belum sanggup begitu ya, saudara. Kalau gaji saudara-saudara nih, hasil gajian 50% saudara infakkan buat fakir miskin, 50% dikasih istri di rumah. Kira-kira istrinya protes kok enggak? Ambok ya, sok kaya lu bang, belagu ya. Kenapa pakai separohnya? 2,5% saja cukup. 2,5% saja cukup. Kenapa pakai 50%? Ini apa yang ada di sisi manusia akan lenyap, yang dimakan akan menjadi kotoran, yang dipakai akan menjadi usang. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah ya yang kekal. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin, kita sedekah kepada masjid, panitia pembangunan masjid, pondok pesantren, majelis taklim, hakikatnya kita lagi nampung itu buat kita. Kita seolah-olah berkata, fakir miskin, aku titip ya 100.000, saya titip ya panitia masjid 100.000, nanti saya ambil di akhirat. Saya titip 100.000, nanti di akhirat saya ambil. Saya titip 50.000, nanti di akhirat ketika saya butuhkan saya ambil. Sama saja kita sedang menabung. Bahkan yang kita kumpulkan, yang kita punya sekarang itu bukan punya kita, punya ahli waris kita, punya anak-anak kita. Tinggal nunggu waktunya saja kapan kita meninggal. Bahkan ada anak yang mengharapkan kapan bapak saya meninggal. Kenapa? Udah pengen jual rumah, udah pengen jual kontrakan, udah pengen jual tanah ya, yang akan diwariskan kepadanya. Al-fa'idatul rabi'ah, kemudian faedah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalqi, bahwa aku melihat sebagian makhluk zanna syarafahu wa izzahu bi kasratil aqwam, mereka menyangka kemuliaan dan kehormatannya ada di dalam banyaknya kaum, banyaknya pengikut, wal asyair, sama
banyaknya jamaah, bagtar bihim, maka itu menipu mereka. Orang menyangka kemuliaan itu ketika banyak follower, ketika banyak pendukung, ketika mempunyai partai yang besar, ketika mempunyai anak buah yang banyak, jamaah yang banyak. Iktar, orang yang semacam itu tertipu. Makanya zaman dulu ada orang saleh itu, ada ulama yang nggak senang kalau muridnya banyak. Ya, waktu dia ngajar 5 orang yang ngaji, 7 orang, ya. Makin lama makin banyak. Begitu udah banyak, dia tutup tuh pengajian supaya tidak makin banyak lagi. Kenapa? Dia takut nanti hatinya menjadi berubah. Nanti hatinya menjadi masuk ujub. Wah, saya banyak penggemarnya. Oh, saya banyak jamaahnya. Gimana saya ngajar ribuan yang hadir, puluhan ribu yang hadir. Dia tutup. Itu lama dia buka lagi. Salah ada 4 orang, 5 orang, 10 orang. Ya, dia ngajar, masih ngajar. Kalau sudah melampaui banyak itu jamaahnya, dia tutup lagi, dia nggak mau. Ya, tiktar, dia tidak mau tertipu. Waza'ama akharuna, dan sebagian lagi manusia menyangka annahu bisarwatil amwal, bahwa kemuliaannya ada di dalam banyaknya harta, kasratil aulad, banyaknya anak, abtakhulu biha, lalu mereka berbangga-bangga dengannya. Ada lagi kemuliaan itu ya, dengan banyaknya tabungan, ya, dengan banyaknya harta, memiliki rumah yang mewah. Bahkan mereka ya unggah kemewahan rumahnya, mereka unggah itu ya saldo tabungannya. Banyak orang-orang sekarang begitu, buka ya di muka umum itu saldo tabungannya sekian, ya, panggil wartawan, unggah itu kemewahan rumahnya, ya, unggah itu kemewahan mobilnya, berapa jumlah hartanya, ya, karena merasa kemuliaan itu adanya di situ. Wahasiba ba'duhum, dan menyangka lagi sebagian manusia itu as-sarrafa wal izzah, kemuliaan dan keagungannya itu bi amwalin nas, di dalam menggasap harta orang, ya, di dalam yang mengambil harta orang, wa zulmihim, dalam menzalimi mereka, wa safakid dima'ihim, dalam menumpahkan darah mereka. Wa taqadat ta'ifatun annahu bi itlaqil mal, sebagian lagi berkeyakinan bahwa kemuliaan itu di dalam menghabiskan harta, wa israfihi wa tabzirihi, menghambur-hamburkan harta. Oh, jalan-jalan ke luar negeri, ajak keluarga besar menghabiskan sekian miliar, bikin pesta menghabiskan sekian miliar, ya, bikin acara ini menghabiskan sekian miliar, ya. Ada yang menyangka bahwa kemuliaan itu di dalam menghambur-hamburkan hartanya. Wa ta'amaltu, kemudian aku merenungkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, ya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling takwa. Fakhtartu taqwa, maka aku pilih takwa. Wa taqattu, dan aku yakini annal Qur'ana haqqun, Quran itu benar, shadiqun. Wa zannuhum, sedangkan dugaan makhluk, wa hisabuhum, prasangka makhluk, kullaha, semuanya batilun, adalah salah, zailun, salah. Di Quran juga kita menemukan surat Luqman. Ada surat Luqman. Siapa lagi ini Luqman?
namanya Allah abadikan dalam Al-Quran orang saleh yang jangankan rakyat jelata, para penguasa, para raja banyak minta pituah-pituah. Luqmanul Hakim, Luqman dapat gelar Al-Hakim, orang yang bijak. Dibaca dalam biografinya Luqman ini siapa? Ya, rajulun aswad, laki-laki yang berkulit hitam, yang bibirnya tebal, matanya bedok, rambutnya kriwil keriting, kakinya pecah-pecah, yang kalau barangkali kita berjumpa dengan orang yang semacam itu, kita tidak akan menghormati, karena kita lihat casingnya ini orang begini amat. Tapi rupanya dia orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketakwaannya, saudara-saudara. Karena ketakwaannya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak lihat casing. Ya, Allah tidak lihat penampilan kita. Walaupun pakai udang-udang sorbannya, saya pakai jubah, pakai tasbih, ya, tapi hati ya nggak bagus, hati banyak hasud, hati banyak kibir. Allah tidak suka. Itu kaidah yang keempat dari 8 faedah yang dihasilkan oleh Hatim Al-Assam selama 30 tahun belajar ilmu kepada Suhaib Al-Balkhi. Satu lagi saya kira pada siang hari ini, kaidah yang kelima, anni ra'aitun nas, sesungguhnya aku melihat manusia, memperhatikan manusia, yazummu ba'duhum ba'do, mencaci sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya, wa yattabu ba'duhum ba'do, dan menggibahi sebagian dengan sebagian yang lainnya. Di dulu nih, ratusan tahun yang lalu, berabad-abad, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, adanya handphone, gampang sekali ya kita bergibah, gampang sekali kita untuk caci maki. Ya, di medsos orang saling caci maki, orang saling gibah, terang-terangan, habis-habisan caci makiannya, sehingga ada dibuat undang-undang, itu akan dikenakan pasal apabila berlebihan. Diperhatikan oleh Hatim Al-Assam, wajadtu dzalika, maka aku dapatkan kejadian itu, orang saling hina, saling caci, saling gibah, minal hasadi, adanya dari sifat hasud, datangnya dari sifat hasud, wajah bangga, wal ilm, bangga dengan ilmu, bangga dengan gelar. Dan kalau kita lihat debat di TV dan sekarang tadi medsos, saudara ini siapa? Saya ini dokter, saya ini ya profesor, saya ini ahli di bidang ini, saya ini ahli di bidang itu. Berbangga-bangga dengan ilmu yang belum tentu ya benar dalam keilmuannya. Fata'amaltu, lalu aku renungkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum, kami telah membagi-bagi di antara manusia ma'isyatahum, kehidupan mereka, bagian mereka, bil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Allah sudah tentukan, si A sekian, si B sekian, si C sekian. Di kantor juga jabatannya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau tinggi semua, siapa yang diatur? Kalau ngatur semua, siapa yang diatur? Kalau rendah semua, siapa yang ngatur? Ya, Allah sudah atur itu. Ya, kalau semua jadi atasan, siapa yang jadi bawahan? Kalau semua jadi bawahan, siapa yang jadi atasan? Allah sudah bagi-bagikan, Allah sudah ya tentukan.
Alimtu maka aku ketahui annal qismata bahwasanya pembagian harta, pembagian kalau dalam agama Hindu kasta namanya ya, kasta itu. Kanat minallah adalah dari Allah bil azali di zaman azali. Ini harus kita yakini bahwa rezeki kita segini emang Allah sudah tentukan di zaman azali. Gaji kita segini Allah sudah tentukan di zaman azali. Kehidupan kita seperti ini Allah sudah tentukan di zaman azali. Walaupun kita kerja sungsang sumbel, pala jadi kaki, kaki jadi pala, emang segitu-segitu dah. Kebalikannya ada orang santai-santai aja, emang udah uratnya urat kaya kalau bahasa Betawi. Ya banyak aja duitnya udah, ya, banyak aja duitnya. Ada orang kerja cari uang sampai keluar keringat, ya ujung pala sampai ujung kaki, ya segitu-segitu aja udah. Biar dia lembur tiap hari, biar kerja 24 jam tetap saja segitu. Fama hasadtu maka aku tidak akan berlaku hasad ahadan kepada siapapun. Karena itu udah bagian dari Allah. Allah udah bagi-bagi. Wa raditu bi qismatillahi subhanahu wa ta'ala, dan aku ridho dengan pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin tutup dengan satu kisah bahwa di zaman tabi'in ada seorang bernama Muhammad bin Sukaib. Dia cerita bahwa istaraitu li ummi Batihah. Aku pernah membeli untuk ibuku semangka. Ya, aku pernah membelikan ibuku semangka, makanan kesukaannya. Dalam tukjibah, tapi itu semangka yang aku beli saat itu tiba-tiba tidak menarik hati ibuku. Barangkali karena warnanya yang kurang merah, ya, atau rasanya yang kurang manis. Cemberut, ibuku cemberut. Ya. Lalu aku katakan kepada ibuku, ya ummah alaman, ya wahai ibu, atas siapa atas katin engkau marah? Atas siapa engkau marah? Apakah atas pencipta semangka ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai ibu, ketahuilah bahwa pencipta semangka ini Allah adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ataukah ibu marah kepada yang menjual semangka ini? Ya. Atau kepada saya yang membeli ini semangka? Ketahuilah ibu bahwa pembeli dan penjual tidak akan mengantarkan semangka ini kepadamu, melainkan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tuliskan, ini semangka adalah untuk ibu. Sudah ditentukan di zaman azali. Kadang-kadang kan orang, bang, beli semangka yang manis ya, emang dia tahu itu rasanya manis, ya cuma diketok-ketok doang, tok-tok-tok. Nah, ini bagus deh. Begitu dibuka, di rumah nggak bagus. Ya. Kemudian ibuku beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia tobat. Kenapa? Dia sadar bahwa yang datang, rezeki yang datang untuknya adalah kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak pantas kita cemberut, kita marah, kita tidak ridho dengan rezeki yang Allah kirimkan. Orang kalau sudah ridho dengan ketentuan Allah, dikasih berapa saja senang hati ridho. Nanti Allah lihat, ya Allah ini hamba saya ridho, ya Allah ini hambaku bersyukur, Allah akan tambahkan insya Allah. Paling tidak ada keberkahan ya di dalam rezeki yang kita syukuri. Fa'idatus sadisah, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah faedah yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ya, kesempatan berikutnya panjang umur sehat walafiat kita bisa lanjutkan. Jadi sekali lagi
ada ulama namanya Hakim Al-Asqam belajar ilmu kepada Syekh Al-Balkhi 30 tahun. Ketika ditanya apa hasil belajarmu 30 tahun ini, 8 perkara. 8 perkara ini dia bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu hasilnya untuk kebaikan dunia wal ukhrawiyah. Sampai di situ. Sebelum ditutup silakan barangkali kalau ada yang perlu didiskusikan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang pembahasan kitab Ilmu Awalan 8 faedah, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jasa Allah berjasa atas pencerahan. Maafkan anak Mas Putri. Jadi hanya dapat 1 poin yang belakang. Sikap kita bagaimana kalau kita misalnya ya dalam istilah sekarang sial gitu. Misalkan ya dikategorikan sial. Biarkan naik busway ini ngejar dari bawah, ternyata udah kelewat. Nah, sikap kita selain misalkan mungkin ada anjuran doa Nabi yang Allah jurni fi musibati wastaghfir khair minha. Apakah misalnya kalau masalah ada keterangan bahwa ya sekitar mungkin bunyinya mirip-mirip dengan Al-Quran ma'asobat min musibah fa min nafsik. Apakah jadi intinya apakah itu kan ada dosa kita, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Apakah misalkan kita sudah perbaiki, apakah ada jaminan kita tidak sial lagi? Sebenarnya sial itu kan dugaan kita, ya sial itu dugaan kita. Maka Allah bilang, ana inda zanni abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan sial, dia jadi sial. Menyangka sial, jadi sial. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi hal yang dalam tanda kutip sial menurut kita? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah ta'ala bahwa ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang engkau ciptakan yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Ya, termasuk musibah gitu, pasti itu ada hikmah. Apa di balik ini? Apakah tadi menggugurkan dosa? Ya, apakah ini ya sebagai bahan renungan buat kita? Jadi ya sial itu bahasa kita. Ya, kalau dalam surat Yasin itu qalu ta'irukum, ya bahwa kesialan kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Ya, kesialan kalian akibat dari perbuatan kalian sendiri. Ya, artinya ini bahan introspeksi. Ya, sekali lagi ya, untuk mengatasinya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali pada sesuatu yang kita kira sial, di situ ada berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baik, ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan? Kami persilakan. Baik, Ustaz, tadi dikatakan di faedah yang keempat ya, bahwa mazama kharuna minal amwal wal aulad. Mereka menyangka bahwa dengan berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan harta-harta itu lebih ya, padahal hakikatnya adalah takwa. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berprinsip bahwa seorang pendai atau umat Islam itu harus kaya, sehingga kalau bangun masjid juga tidak minta-minta di jalan atau yang lainnya, atau dengan
kaya itu dia bisa memberikan contoh berzakat, bersedekah, sehingga hidupnya bukan dari agama tapi dia menghidupkan agama. Nah kalau seperti itu gimana Zat? Muslim harus kaya, bukan berarti dengan kayanya dia jadi sombong, tapi dengan kayanya itu dia bisa bersedekah, membantu fakir miskin dan yang lainnya. Itu tapi banyak ya diperhatikan, sebagian manusia menyangka bahwa kemuliaan itu karena banyak pengikut, banyak jamaah, punya partai yang besar. Sebagian lagi menyangka karena banyak harta. Ya, sebagian lagi menganggap kemuliaan itu dalam menghambur-hamburkan harta. Jadi banyak sisi. Nah, salah satu sisinya tadi adalah menyangka bahwa kemuliaan itu adanya di dalam banyaknya harta, kemudian mereka berbangga-bangga dengan harta yang banyak, ya tanpa mengeluarkan ya apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan. Nah, iktarra, inilah orang yang tertipu. Ya, inilah orang yang tertipu. Adapun kaya banyak harta bukan satu larangan dalam Islam. Ya, bahkan diperintahkan Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Kalau sudah selesai sholat, kembali mencari karunia Allah, bertebaran di muka bumi, disuruh cari karunia Allah, cari. Ya, makanya doa masuk masjid minta ya rahmat, doa keluar masjid minta ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu-satunya, ada banyak sisi. Prasangka manusia kemuliaan itu adanya di sini, adanya di sini. Kemudian dipikirkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata kemuliaan itu adanya di dalam takwa. Nah, salah satu takwa itu adalah berinfak dan bersedekah. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Ya, ketika kaya kemudian berinfak dan bersedekah, itu namanya takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan itu ada di dalam takwa. Salah satu sifat orang takwa adalah yunfikuna bisarra wadarra. Tuh, ya, mereka berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Berarti masuk di dalam takwa. Kaya juga masuk di dalam takwa ketika dia ya berinfak di jalan Allah. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada kita akhiri kajian hari ini, dan sebelum diakhiri mohon untuk doa. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana infa'na bima 'allamtana. Rabbi arimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na sallallahu bihaqqi fatimata wa abiha wa ba'diha baniha iftah alaina wa ala auladina banatina talamidina dinidatina futuhan arifin wa faqihna wa iyyahum bid-din wa alimna wa iyyahum at-taqwir wa hdina wa iyyahum sawa sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.